Kemarin gue ketemu sama temen gue, kita diskusi banyak tentang humor, dan tiba-tiba tercetus dibilang gini, Ser, menurut lo program di Trans 7 yang namanya Lapor Pak bagus apa enggak? Pribadi, gue kasih tahu, bukan kasih tahu ya, gue kasih pendapat gue seputar masalah itu. Gue bilang itu sih bagus banget. Kenapa gue bilang demikian? Lo ngelihat sebuah program yang lumayan menawarkan hal-hal yang baru, meskipun ada beberapa itu cuma pengembangan sebenarnya dari yang udah pernah ada, tapi lagi-lagi ini memberikan nuansa baru dan cukup kreatif buat gua. Kenapa gue bilang demikian? Gini analisisnya. Zaman dulu gue inget banget tuh, kalau ada satu orang masuk ke sebuah kelompok tertentu, yang pertama kali dilakukan adalah mempelonco orang tersebut. Jadi orang itu kadang-kadang nggak diberi ruang untuk bisa berkembang. Misalnya lo masuk sebuah kelompok kesenian gitu ya, masuk itu lo pasti nggak akan dikasih ruang untuk bisa bergerak. Kenapa? Lo orang baru. Nah, di program Lapor Pak, buat gue nih beda nih, karena memang mungkin yang diundang itu adalah banyak orang-orang komedian-komedian yang punya latar belakang buat gue luar biasa. Jadi dikasih ruang untuk bisa bermain gitu loh. Berarti yang lain nggak dikasih menurut Ser? Dikasih sama. Cuma kalau dimasuk di sebuah kelompok komedi yang agak sedikit, yang sudah apa ya, gue mau bilang tua nggak enak. Tapi masuk di kelompok komedi yang perwakilan dari masa lalu, itu kadang-kadang mereka tuh dikasih ruang itu nggak banyak. Gue masih mengingat lah teman-teman gue ketika dibilang masuk ke sebuah kelompok kesenian tradisional, ketika dia masuk ruangnya dibatasi, nggak boleh lucu-lucu amat gitu ya, diatur peluang cuma sedikit. Jadi memang ada proses yang mesti diikuti. Wajar aja ya, karena kan biar gimana ketika orang masuk ke sebuah kelompok tertentu, yang pertama bikin nggak nyaman adalah orang-orang yang udah ada di situ. Gimana caranya nih orang nih, lu paham dulu kita, lu jangan ngegas sendiri, lu jangan maju sendiri ya. Kalau maju sendiri yang lain gimana gitu loh. Banyak yang tidak nyaman dengan konsep seperti itu, baik yang dikunjungin atau yang mengunjungi, baik orang lama ataupun orang baru, dua-duanya sama-sama gak nyaman. Nah, di Lapor Pak gue liat beda nih. Gue lihat banget mereka itu mendukung banget tamu yang diundang, siapapun itu, dari kalangan artis atau dari kalangan komedian. Ya komedian juga artis sih, cuma bener-bener digali dari mereka sehingga hal yang lucu itu bisa keluar gitu loh. Menariknya adalah tamunya memang tidak selalu komedian, sebagian besar malah bukan komedian yang datang. Tapi ketika komedian datang ya bisa dibayangkan lah seperti apa hebohnya. Tapi ketika non komedian yang datang tetap heboh. Itu yang buat gua program Lapor Pak ini sebuah paket yang cukup lengkap ya. Ada interviewnya, ada komedinya, dan peran Andre Taulani di situ buat gue luar biasa bagus sebagai leading ya, atau mungkin diposisikan sebagai leading di sana. Juga kehadiran bintang-bintang yang lagi naik daun. Jujur aja, Surya itu memegang peranan penting, Wendy juga, Andika juga. Tapi kalau gue lihat sih motor utamanya menurut gue nih, ini bisa aja salah sih dan sangat debatable, leadingnya memang ada di Andri sama di Surya. Mungkin beberapa orang bilang gini ke gue, lu nggak bisa gitu, lu kalau merasa Surya paling lucu. Bukan itu masalahnya. Lu bayangin ya, Surya itu kan bukan komedian awalnya, dia penyiar radio. Tapi ingat, penyiar radio itu kan dituntut tiap hari untuk menyampaikan hal-hal yang dia tahu di sekelilingnya. Jadi dia mengobservasi. Itu kekuatannya Surya. Kisah-kisah masa lalunya yang diangkat. Seperti waktu kecil sabun zaman dulu kan sabun buat tangan, dan gue ngerasa benar apa yang diomongin Surya gitu loh. Sabun buat tangan yang udah tinggal tipis. Ketika kita beli sabun baru, di sabun yang kecil tadi tempelin lagi tuh di atas sabun yang lama, dan itu kita pakai biar irit. Atau ketika botol saus tinggal dikit, sayang mau dibuang, dijungkirin gitu, kita balikin supaya isinya bisa turun dan bisa digunakan lagi selanjutnya. Atau ketika sikat gigi yang udah mekar diguncang perhara, itu tetap nangkring dengan sopan dan imut.
tempat sikat gigi yang ada di kamar mandi. Itu semua nggak akan bisa muncul kalau Surya tidak memanfaatkan sebagai bahan observasi. Dan bisa dipahami kenapa itu terjadi, karena dia butuh peluru tiap kali di siaran. Ya, bukan mengkomparasi, tapi beberapa komedian memang bukan berasal dari radio. Artinya tuntutan untuk kasih materi yang segar itu nggak datang tiap hari. Ada di saat-saat mereka manggung. Seperti itu. Terus Andre gimana, Sher? Nah, Andre ini fenomena menarik buat gue. Lagi-lagi Andre itu bukan komedian. Dia penyanyi yang kemudian ikutan main film, ikutan gabung di OVJ, dan buat gue pendewasaan Andre itu ada di OVJ. Dia menemukan cirinya ya di OVJ menurut gue ya. Ini bisa aja salah sih. Tapi kalau gue ngikutin berapa kali seperti itu. Temen gue bilang, gimana cara lo bisa memastikan yang jadi leading itu Andre sama Surya? Mungkin aja ini tidak valid ya, tapi kan gue analisis pribadi ya. Jadi gue melihat di TikTok itu yang nongol FYP itu pasti pada saat nongol ada 4-4 ya, tapi yang paling menonjol memang 2 orang itu. Lu tahu kan adegan yang interogasi dalam sebuah ruangan gitu loh, itu paling sering nongol di FYP TikTok. Dan 4-4 ya ada Surya, ada Andre Taulani, ada Andika, ada Wendy. 4-4-nya lucu, buat gue lucu 4-4-nya. Tapi entah kenapa 2 sosok ini, Andre Taulani dan Surya, punya sense of humor yang beda gitu loh. Buat gue dua-duanya dibesarkan oleh ambience, oleh lingkungan. Sama ketika teman-teman di Radio SK itu bisa lucu, bisa saja bukan karena nggak sekedar bakat, tapi juga lingkungan yang membuat mereka jadi beda nih satu sama lain. Ini adalah hal yang menyenangkan buat gue. Kenapa gue bilang demikian? Ya lu bisa bayangkan ya, orang yang selama ini nggak lucu atau punya bakat tapi dia nggak tahu dia punya bakat, itu jadi muncul gara-gara lingkungan yang diciptakan di sebuah komunitas. SK adalah salah satu komunitas berbasis radio yang mengumpulkan para orang-orang yang senang sama humor. Ya, gue ngeliat di Lapor Pak itu juga mungkin demikian. Gue nggak pernah datang ke lokasi syutingnya, dan gue yakin banget bahwa tidak sepanjang program itu lucu semua. Pasti ada nggak lucu, dan itu akan diakalin di editing. Ya, paham gue masalah itu. Tapi yang nggak bisa dibohongin adalah chemistry di antara pemain, yang kalau gue lihat itu tercipta banget. Ini kalau dikaitkan ke manajerial ini pas banget nih. Kenapa? Gimana caranya membuat orang-orang yang ada di sana itu saling mendukung, saling mensupport. Salah satu yang juga jadi kendala buat gue di Lapor Pak adalah hadiran penonton. Jujur aja teman-teman sekalian, penonton itu buat program komedi itu vitamin yang luar biasa. Akhirnya penonton itu diwakili sama siapa? Diwakili sama kru-krunya mereka yang ikut ketawa. Kenapa? Karena ketawa mereka itu membuat yang main tuh jadi semakin semangat. Gue inget banget dulu ngomong sama Kiwil, dia pernah bilang begini sama gue, Share, gue pengen bikin program, Share, gimana? Tapi programnya itu adalah bener-bener orang ngelawak tapi nggak ada penonton. Bisa lucu nggak, Share? Gue bilang kalau masalah lucu mah lucu-lucu aja, kan bisa diakalin di editing. Cuma lu paling nggak harus memastikan materi yang lu sampein itu bener-bener kena gitu loh. Karena kan kalau lu nyamain materi, kena enggaknya kan tergantung dari reaksi penonton. Nah, kalau nggak ada reaksi penonton, gimana lu tahu kalau itu materinya kena? Gue nggak tahu seperti apa kelanjutannya sampai sekarang, karena gue belum ketemu sama Kiwi lagi. Tapi kalau gue kaitkan dengan ketidakhadiran penonton di lokasi program Lapor Pak, itu adalah salah satu kendala yang bisa diatasi. Kenapa? Akhirnya ketika ngelawak, ketika Surya ngelawak misalnya, Andre, Andika, Wendy ketawa, ikut ketawa. Yang kalau zaman dulu pelawak itu nggak boleh ketawa, haram tuh hukumnya. Nggak boleh pelawak ketawa atas materi temennya. Kalau lo lihat semua komedian tradisional tuh nggak boleh diketawa. Yang boleh ketawa hanya penonton, dia harus serius gitu loh. Cuma kan ini kondisinya pandemi, nggak mungkin lah mereka ngundang penonton. Akhirnya yang jadi diundang siapa? Undang siapa? Yang ketawa siapa? Yang ketawa ya teman-teman komedian dalam satu program tersebut, dan itu merupakan dukungan terhadap
program yang lagi mereka jalani. Kira-kira gitu analisis singkat tentang program Lapor Pak yang ada di Trans 7.